Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Dalam kali ini kabar-kabar yang memarak yang sedang memanah dalam politik, kabar-kabar pembunuhan Laskar FPI yang berjumlah 6 orang yang sudah sekian bulan belum diselesaikan. Kalau menurut pengertian saya, polisi itu adalah pelindung masyarakat. Dan sebenarnya polisi menangkap tersangka itu polisi tidak ada masalah dengan tersangka. Jadi seandainya polisi merasa kesal, merasa sakit hati, itu sebenarnya tidak boleh, karena polisi itu bertugas, tugasnya itu. Jadi harus ditangani dengan sebagaimana mestinya sebagai petugas, tidak dengan emosi. Tersangka itu adalah bermasalah dengan korban, bukan dengan petugas polisi sebenarnya. Jadi polisi cara menanganinya seharusnya yang profesional. Dia tidak perlu memukul, menggebuk, karena dia punya senjata. Tapi jangan menyalahgunakan senjata untuk membunuh, karena orang itu tidak punya kekuatan apabila tidak memiliki senjata. Nah, polisi itu dengan tugasnya sudah diberi alat untuk kekuatan sendiri dan pelindung sendiri. Jadi tidak boleh memukul, tidak boleh menendang atau menyiksa. Jadi jangan memukul atau menyiksa hanya untuk mencari pengakuan. Persebal atau pengakuan itu bisa dibuktikan dengan alat bukti dan sidik jari. Mengaku atau tidak, tapi ada bukti, ada sidik jari, segala macam alat bukti itu ya sudah menunjukkan bahwa dialah pelakunya atau dialah tersangka. Nah, apabila si pelaku ini melawan, cukup dilumpuhkan dengan tembakan kaki. Setelah tembakan kaki itu dia tidak akan bisa berdaya, apalagi sudah diborgol segala macam. Jadi tidak perlu dibunuh. Ataupun nanti umpamanya ada kematian, harus mati, itu kan nanti dalam pengadilan. Di pengadilan itu mungkin ada pengadilan hukuman mati, itu bisa. Jadi mati seseorang bisa diproses dengan keputusan hakim, tidak dengan keputusan petugas polisi di lapangan. Apalagi seperti 6 Laskar FPI yang mati, katanya sampai ditembak atau disiksa. Itu sebenarnya pelakunya itu bukan Laskar FPI. Pelakunya itu adalah yang pembunuh itu.
Nah, yang membunuh itu siapa? Saya juga tidak tahu. Ada kabar dari anggota kepolisian atau dari mana, saya nggak tahu itu ya, yang jelas. Karena belum ada berita si A adalah pembunuhnya dan si A adalah pelakunya. Tapi bagi saya, menurut saya nih, saya sendiri yang tidak ada permasalahan dari kedua belah pihak. Sepengetahuan saya dalam berita-berita yang saya baca, yang saya dengarkan, kalau pembunuhan itu atau menyebabkan seseorang mati itu dilakukan oleh seseorang, nah seseorang itu pelaku pembunuhan itu memulai dari satu pembuntutan atau pengintaian atau diikuti, dibuntuti, dan sampai terjadinya pembunuhan atau kematian seseorang yang disebabkan oleh yang mengikuti atau yang mengintai itu sudah jelas salah. Karena yang dibunuh itu juga tidak punya kasus, tidak punya permasalahan dengan petugas kepolisian atau dengan siapa yang melapor. Jadi menurut saya pembunuhan yang dimulai dengan pengikutan, pengintaian, perencanaan, itu yang dimaksud itu adalah pembunuhan berencana. Entah siapapun itu, selain dari keputusan pengadilan, itu adalah pembunuhan berencana. Itu. Jadi yang menimbulkan Laskar FPI itu mati oleh seseorang pelaku atau beberapa pelaku ini, itu satu termasuk pembunuhan berencana. Itu wajib negara harus bisa menuntut seadil-adilnya. Nah, itu satu poin ya. Yang kedua, ya saya juga seorang umat Islam. Habib Rizik itu adalah seorang kiai, seorang ulama. Tapi saya juga mendengarkan, saya juga melihat dalam ceramahnya itu juga menjelek-jelekan seseorang atau kelompok. Jadi ya, seseorang yang menjelekkan seseorang atau kelompok dan yang dijelek-jelekan itu tidak terima, bahkan kata negara itu melanggar aturan undang-undang ITE atau segala macam, itu juga perlu diproses. Jadi saya himbau kepada masyarakat Islam, untuk semua para ulama, para abai, pada ustadz, itu juga kita boleh ceramah, memang bagus, perlu juga, tapi kalau bisa jangan ditunjukkan ke seseorang atau kelompok, jangan ditunjukkan kepada muka seseorang yang melakukan, agar yang melakukan itu bisa sadar, tidak benci. Nah, itu ya, bagi saya dengan
saya melihat, mendengar ceramahnya Pak Habib Rizik, juga saya sebagai umat Islam juga sebenarnya dalam hati tidak ada yang tidak setuju walaupun tidak banyak, tapi ada yang tidak setuju, dan yang tidak kesetujuan itu melanggar undang-undang atau melanggar peraturan pemerintah. Nah itu kalau diproses, ya itu diproses juga. Habib Rizik juga diproses, pembunuhan Laskar FPI juga diproses. Habib Rizik sampai dihukum pembunuhan berencana kepada Laskar FPI itu juga perlu, karena itu adalah pembunuhan berencana, dihukum sesuai dengan undang-undang, dengan peraturan negara. Itu masalah pembelaan silahkan, karena ada pembelaan itu argumen-argumen sebagai royal, sebagai pengacara, itu terserahlah. Tapi jangan sampai ada pembayaran untuk meringankan atau membebaskan atau memberatkan tersangka. Sekian, terima kasih ulasan saya, pengertian saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya minta mohon maaf dan saya minta kritiknya agar saya bisa membenarkan yang salah-salah saya benarkan, yang sudah terlanjur saya minta maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.